Kadang gue mikir ini dia nyanyi apaan anjir, apa Iya. cuman teriak-teriak kesakitan Iya. atau ketelan mic, kan bisa aja gitu. Serius? Jadi gerakannya itu semua ada gitu. Iya pak, ya orang Oh, gimana jadi- coba? Lu ada nggak yang namanya konser salto? Oh, dikombinasi jadi satu. Kombinasi pak, Oke. ntar videonya ya, videonya. Iya. Rio tayangin ya. Iya, makanya Nah gua kira mungkin yang itu tuh mesti gua garis besarin kali ya. Itu yang kayak gitu tuh, setahu gua bukan ke arah hardcore kalau itu. jago bos. Nah, balik lagi sama gua Acul kali ini. Gua Acul kali ini sebenarnya gue bosan ini bintang tamunya ini lagi. Dia udah tiga kali sini nih. Ini dia luput, ya. So, lu mau cerita apa lah? Gue bebasin, bro. Apa gua kesini diundang mau ngapain? Oke, kemarin episode yang kemarin kan kita udah bahas yang soal kayak ke cewek-cewekan gitu kan, soal JKT48. Nah, sekarang gue pengen nanya, lu katanya denger-denger lu fans apa ya? Bukan fans sih, kayak anaknya metal banget nih. Dari penampilannya udah hitam kulit hitam. Enggak, gua putih tuh. Gila lu. Oh iya. Enggak, gua Apa putih. nih? Lu katanya mau cerita tentang Enggak, sebenarnya metal. gua pakein hitam-hitam emang abis ngelayat aja kebetulan langsung mampir di Oh. sini. Gitu. Iya. Cuma ya udah gitu. Terus gua langsung dikontak kan katanya, "Put, ini lu ada job nih ngisi acara katanya dicurhatin." Kata gua, "Acara apaan tuh?" Basi, Bukan kan. ngisi anjir. Apa sih? Lu sebagai bintang tamu. Oh gitu ya? Iya. Oh, iya. Maksudnya iya gua ngisi sebagai bintang tamu gitu. Kata gua ini acara basi banget gitu kan. Ya lu ngapain di sini? Ya, gua gayanya emang harus kayak gini. Oh. Soalnya metal, Bos. Iya, nah Gitu. oke. Tadi udah di-mention sama dia, kita mau ngebahas soal permetalan duniawi. Nah, lu mau dari mana nih? Sok, lu mau cerita? Silakan. Jadi gua tuh dulu sempat metal ya. Sekarang masih ada metalnya gitu, masih ada jiwa metalnya. Cuma sekarang tuh ya lebih ke apa ya namanya kayak Popang, gimana? enggak, lebih ke metal tuh malah sekarang tuh di ama gue ya. Iya. Jadi sama aing teh, maaf ya Iya. ini mah bahasanya kayak gini. Jadi sama gue tuh sekarang metal tuh malah dibikin kayak fashion gitu. Ngerti nggak? Oh iya. Kayak fashion cara berpakaiannya gitu. Cara ngomong ada nggak Iya, cara ngomongnya? Cara kayak berat-berat gitu. Wah, pemain kan karena scream mulu kan scream. Oh, jadi tuh kayak serak-serak. yang iya. Iya, serak-serak tsunami Scream gitu. tuh kalau di Alphard biasa tuh yang kayak ini beku-beku. Es krim aja. Oh, itu es krim. Es krim, goblok. Ya maaf. Itu mungkin dulunya gua kayak ikutan ini sih kayak apa? Konser-konser gitu. Kalau misalnya pas zaman kapan ya? SMP. 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 Jadi lu SMP udah mulai masuk ke dunia metal. Ya, keras, Pak. Iya. Asli. Nah, itu kenapa lu bisa masuk ke dunia metal itu? Ya karena lingkungan sih, pergaulan Lingkungan. itu. Emang Tapi metalnya ini mah jujur ya, ini mah nggak yang ke arah ininya gitu. Oh, nggak ke arah negatif. Negatifnya ya. Oh, Mungkin kayak cuma gua ngikutin ya ininya aja sih. Gua Musik. emang iya musiknya emang enak sih. Iya. Bagi gua kali ya enak ya. Tapi nggak tahu sih kalau kata orang tuh teriak-teriak kayak Iya, makanya kadang gue mikir ini dia nyanyi apaan anjir, apa Iya. cuman teriak-teriak kesakitan Iya. atau ketelan mic, kan bisa aja gitu. Dulu tuh pas lagi zaman-zamannya Popang, Iya. pas SMP gua 2015 kali ya ada ya. 2015 SMP gua. Ya sekitar tahun segitulah. Iya segitu tuh, wah Popang itu lagi naik daunnya tuh kayak model acara Hellprint. Hellprint tuh kan biasanya kan dia minimal tuh ada 3 panggung kan, tiga Iya, stage. 3 stage. Itu tuh kayak ada yang beda-beda tuh, secara satu panggungnya tuh beda. Iya apa? tetap band. Iya beda band, tapi tetap berkonsepan ya keras gitu kan. Jadi Oh, itu Pak Ado apa gimana suaranya tuh? iya serius gua Jadi nggak bohong. yang panggung ini Iya. tampil, panggung ini tampil. Ya lu bayangin ya, ini kan dulu tuh pernah gua Hellprint yang terakhir tuh gua di Bandung. Iya. Gara-gara emang gua ngefans banget sama Billboard namanya. Oh, iya. Vokalisnya cewek tuh Gania. Yang sekarang udah kerudungan gitu kan. Nah, habis itu tuh gua pas masuk situ yang terakhir tuh emang gua ngerasa pusing gitu mual. Karena apa? Karena ya Atmosfernya gini, kayak gitu ya. Iya, karena apa ya? Gua masuk nih kan stadion jis, langsung masuk. Itu Itu- kan stadion tuh melingkar kan ya. Ah. 4 panggung, Pak. Anjir. Adep-adepan ini sama ini sama ini, adep-adepan aja. Udah. Orang joget kayak
ya lu tahu sendirilah yang namanya acara hardcore gitu, hardcore ya moshpit, moshing kayak gitu lah. Ya. Kayak bacok-bacokan, bukan bacok-bacokan sih ya. Kayak tonjok-tonjokan lah. Karena nggak ada yang bawa barang kan, ya gitulah. Ya, berarti kayak dia pokoknya kayak ngelenturin tangan dia, ngelenturin kaki dia semaksimal mungkin. Jadi kadang kesenggol gitu kan. Tapi kalau menurut gue ya, buat sekarang, buat pribadi gue sekarang, karena emang dulu tuh gue ngikut aja gitu kan, nggak mikir. Tapi yang sekarang tuh gue kayak gue throwback nih, terus sama gue kepikirannya tuh kayak dulu tuh kan banyak anak-anak moshing gitu kan, moshpit. Pas gue di ini mah secara analisis gue gitu ya, ternyata yang namanya parkour, yang namanya boxer, yang namanya taekwondo, karate ada Pak. Situ. Ternyata emang iya Pak. Serius. Jadi gerakannya itu semua ada gitu. Iya Pak. Ya orang gimana coba? Lu ada nggak yang namanya konser salto? Oh, dikombinasi jadi satu. Dikombinasi Pak. Ntar videonya. Iya. Rio tayangin ya. Lu harus tahu men. Gila. Itu kayak modal karate bu. Gitu ada Pak, serius. Tapi itu jadi pada berantem nggak sih apa? Enggak. Nah itu gua salutnya sama solidaritas tuh. Kalau misalnya emang lu kan namanya lingkaran moshpit gitu ya. Yeah. Kalau lu mau masuk lingkaran moshpit, wall update gitu ya, kayak black hole gitu. Black tong setan gitu. Lah ibarat tong setan. Iya, tong setannya anak ini gitu ya, anak metal gitu kan. Lu gak boleh baper Pak. Oh jadi mau ketonjok. Anak metal digituin sama anak kota gimana sih? Gak apa-apa. Iya, gue udah lupa Om, itu tahun berapa Om. Oh, jadi kalau mau kayak mau baku hantam situ pokoknya jangan baper gitu. Enggak baper. Tapi kalau misalnya ada yang kena pukul, ada yang kena itu, tetap dirangkul lagi, tolongin joget bareng lagi. Iya. Mundur. Iya. Enggak, itu lu kali mundur, gua mah kagak, gua pukulin balik anjing. Malah sparring. Iya lah. Tapi kan kebanyakan kalau misalkan aliran-aliran musik kayak gitu tuh kebanyakan yang kalau penontonnya tuh pada kayak minum. Iya. Nah itu ada nggak sih maksudnya yang kan misalnya kalau minum tuh dia hilang kesadaran kan, otomatis sesenggol dikit aja kadang suka emosi. Adrenalin memuncak. Iya. Nah, itu dari seringai ya Pak. Nah itu ada nggak sih sampai baku hantam gara-gara ada oknum yang mabok gitu? Ada. Malah gua sih mikirnya nggak kayaknya buat sekarang tuh ya nggak cuma di konser hardcore, nggak di konser metal sih, semua konser pasti ada sih. Iya pasti ada. Kalau gue mikirnya kayak gitu. Jadi kalau gue sih ya itu hal yang lumrah. Iya, menurut gua tuh kayak gitu sih. Berarti kalau misalkan ada konser hardcore nih yang rusuh, itu gara-gara ada oknum yang mabok terus dia nggak bisa ngendalin emosi dia, malah rusuh di situ ya. Iya gitu. Iya. Tapi jadi gini, kan ada tingkat standar kontrolnya kali ya. Mungkin dari sisi pengamanan juga dari sisi pengamanan setiap konser juga beda kali ya. Iya. Gitu. Maksud gue kalau misalnya ngadain konsernya Tulus kayak gitu kan nggak mungkin juga kan Pak, orang lagi nggak ada water cannon. Iya. Masa kan mabok, lagi nyanyiin lagu Gajah gitu kan. Tiba-tiba orang moshing dak. Oh iya. Kan nggak masuk akal. Bener-bener sih bener. Tingkat security-nya mungkin kayak Wacim. Security pengamanan ya. Iya. Nah untuk band-band metal sendiri di Indonesia lu tahu nggak ada berapa? Lokal ya? Dari lokal, dari nasional juga boleh. Yang hardcore-nya sih ya, ini mah ya yang gua apalin sekarang aja kali ya, yang masih apal gitu, yang masih ingat. Gua dulu sih ngedengerinnya sih kebanyakan dari Bandung. Dari Bandung? Iya. Band apa itu? Kayak Jasad. Iya. Iya. Terus ada lagi dari Billboard. Terus ada lagi Porepenge ya. Ada lagi kayak Halapatika. Terus banyak sih Pak. Banyak. Iya. Siksa kubur. Siksa kubur itu beda aja gitu Cok. Iya. Ya, tapi ada kan musik apa dari Seringai itu Seringai. Mesin tempur. Kayak becati guling. Emang namanya tuh nama-nama ekstrim banget ya. Iya. Dulu tuh kayak kalau buat anak pangnya tuh biasa marginal namanya. Oh iya benar. Iya, marginal tuh. Itu anak-anak pang tuh. Itu kayak
Bandung apa gitu namanya gue lupa. Bandung Lautan api gitu. Bukan lah, itu Itu mah kereta. slogan. Iya. Bandung City Hardcore mungkin. Enggak. Bukan. Enggak. Namanya gue lupa Bandung apa gitu. Iya yang masih sering gue dengerin sih itu. Ya. Gitu. Nah, untuk eksistensi pencinta metal sendiri di Indonesia sekarang gimana nih menurut lu? Malah sekarang orang metal ya, Ya. yang dulunya hardcorean ya, yang sepemandangan gua gitu, sepandangnya gua, malah sama sih kayak gua sekarang. Jadi sisi metalnya itu malah dibikin kayak buat passion. Ya. Gitu. Iya. Ya benar-benar. Rata-rata nih, kalau misalnya lu ngelihat dari sisi kota Bandung ya, kota Bandung itu kan terkenal banget sama dulunya ya sama metal ya. Hampir nggak ada tuh yang namanya ibu-ibu kemarin tuh yang kayak lu wawancara tuh, nggak jelas. Itu enggak sih nggak jelas, emang kita kan satu ini aja biasa. Kota. Beda genre aja. Beda kali genre, ya. iya. Itu sih dari sistem Bandung. Lu lihat sendirilah, bisa ngelihat sendiri passionnya anak-anak muda dari Bandung tuh kayak gimana. Dan lu sebagai anak metal ya, pernah nggak sih kayak lu ngerosting genre-genre lain kayak misalkan Wota yang kemarin ada di sini, terus kayak misalkan boyband sekarang nih, pernah sih lu ngerosting? Kalau gua ngerosting nggak pernah sih. Nggak pernah? Iya. Gua cuma lebih kayak menikmati apa yang bisa dinikmati sama gua aja sih. Gitu. Iya. Cuma kayak mungkin teman-teman gua pernah tuh. Banyak teman-teman gua. Oh iya. Iya, malah teman-teman gua ini sih agak sedikit pecah gara-gara Wota Oh, bangsat. oh. Iya, Apa? ya gimana sih kan emang pasukan bancol tuh. Iya, Pak. Teman-teman gua tuh otaknya parah gitu. Jadi mereka pada pindah gitu. Gitu. Jadi baju-baju metalnya gitu kan. Dulu tuh kayak baju metal gitu kayak oversize gitu kan, gitu tapi kegedean. sampai ini mata kaki Enggak gitu. lah, Gamis anjir. itu namanya. Nggak lah, iya. Hidup kota. Anjing. Itu, Pak. Gila. Nah, menurut tuh sebagai contoh fashion metal tuh kayak gimana? Apakah harus hitam-hitam semua, baju kegedean semua, bukan kegedean sih, oversize ya? Iya, proses dulu Ya, juga tuh. apakah harus kayak gitu, apa ada lagi yang lain gitu? Kalau menurut gua enggak semestinya kayak gitu sih. Maksudnya enggak semuanya kayak gitu. Iya. Contohnya, sebagai contoh ya, contoh kecilnya. Contoh kecilnya ya udah kayak gini aja standar. Kayak gini, Iya, standar kayak gini. model rambut, Model rambut biasa Gondrong. aja. Biasa Enggak aja. sih rata-rata yang pernah gua lihat selain anak punk gitu kali Iya. ya, selain anak punk, anak metal nggak ada yang gondrong. nggak ada yang mohawk gitu. Nggak ada. Mungkin karena gue metalnya 2015 ke atas kali Iya. ya. Mungkin kalau misalnya di tahun 90, tahun 80-an, kan kayak Bandung Iya, maksudnya- Adrenalin tuh kan itu kan tahun 90-an kan. Bandung Adrenalin kayak Jakarta apa gitu gue lupa. Itu kan tahun 90-an 2001 2002 lah. Berarti Gua nggak lupa. pakai sepatu boot hitam ini gitu. Enggak, itu malah lebih ke anak punk. Kan tadi gue bilang Iya. selain anak punk, anak hardcore-nya sendiri enggak. Oh, Serius? soalnya kan kalau misalkan aliran metal atau rock di luar negeri itu kan pada rambutnya mohawk terus sampai ke atas gitu. Iya. Sepatu boot, pada pakai jaket jeans terus ada paku-pakunya gitu. Iya, makanya Nah, gua kira mungkin yang itu tuh mesti gua garis besarin kali ya. Itu yang kayak gitu tuh setahu gua bukan ke arah hardcore kalau itu. Itu namanya ada lagi tuh genrenya. Apa itu? Metal blues. Blues metal ya kalau nggak salah ya? Rock. Iya, rock Oh, blues iya. gitu. Kayak yang gitarnya cengjet-cengjet Iya. kayak gitu. Itu beda lagi, Bro. Oh, soalnya gue pikir itu sama, soalnya kan emang dari segi apa ya, vokalis nyanyi tuh nyampe scream Iya, gitu kan. Kayak scream Beda lagi gitu. tuh, Pak. Oke. Ada nggak sih hal gila yang pernah lu lakuin pas datang ke acara band metal itu? Hal gila. Iya, kayak misalnya manjat terus naik panggung. Kayak itu pernah sih. Pernah? Pernah. Itu gimana? Bisa ceritain nggak? Malah sampai sekarang sih. Malah sampai sekarang. Iya, pengalaman yang lu inget aja. Ceritain. Gimana? Pengalaman gua terakhir gua Hellprint ya? Ya. Hellprint yang 2019. enggak. Gua terakhir vakum tuh masuk SMA kelas 2 gua masih kayak gitu, masih kayak metal-metalan. Terakhir Hellprint gua nggak tahu kapan, gua lupa. Ya udah, seingat lu aja momennya.
momennya ya. Jadi gua dateng ya, mungkin masih bocil gitu, ketemu anak-anak punk kayak gitu kan. Iya. Wah anjing, kata gua, wih ini kayak gua banget nih nantinya gitu kan, gua jadi berandalan gitu kan. Ya, terus Kata gua anjing, waduh gua berandalan nih ternyata. Terus kayak masih belum ini nih, masih belum dapat adrenalinnya, kayak udah ada ini baru gue ikutan tuh moshpit kayak gitu. Di situ tuh gue tuh SMP, lu tau sendiri kan, lu kan temen SMP gue nih. iya. Gue kan dulu SMP tuh kayak ada yang namanya eskul parkour kan. Iya. Terus ada yang boxer, ada yang taekwondo. Nah gue di situ Pak mikirnya. Oh, jadi ngeliat gerakannya tuh. Iya, pas gue ngeliat gerakannya, anjing ini mah nggak beda jauh sama eskul kata gua. Ya udah gua cobain. Oh, Akhirnya ya gimana weh, asal jungkil balik gitu aja. Tapi pernah nggak sih lu ngantem orang? Pernah, itu Pernah. sering banget. Sering banget. Terus lu pernah nggak dihantam orang? Sering banget. Sering banget. Sering banget asli. Itu bonyok, lu sampai bonyok apa gimana? Bengep Pak, Bengep doang. bengep asli bengep. Oke. Pipi tuh yang namanya pulang konser dari situ kalau misalnya ngikutan Mas Wid kali ya. Iya. Kalau nggak biru ya nggak ikutan konser. Bukan gitu. Maksudnya kayak yang kalau yang ikutan moshpit kayak gitu ya. Gitu. Tapi ada nggak sih kayak dia nonton konser metal, cuman dia kayak nolep gitu, nggak ngapa-ngapain, kayak udah cuma penikmati musik doang. Ada nggak sih? Banyak. Ada juga kayak Berarti gitu. itu barisan paling belakang menurut dia. Iya, rata-rata di belakang. Oh iya. Di samping panggung sih rata-rata. Ya gua kira kan kebanyakan gua nonton tuh acara metal atau hardcore tuh kan pada ya gitulah jogetnya pada Iya. rusuh gitu. Bukan rusuh sih, Rusuh. kayak mosing gitu kan. Oh, gua kira semuanya pada kayak gitu. Ternyata ada juga yang nolep. Ada juga yang nolep. Kayak cuma menikmati lagu doang. Iya, iya. Itu rata-rata orang kayak gitu tuh kayak dia tahu dari sisi liriknya. Mungkin iya lebih ke pencinta lagunya sih, bukan kayak aliran atau Iya. budayanya. Karena emang kenapa sih gue sekarang bilang kalau misalnya si metal tuh sekarang malah dijadiin kayak fashion gitu. Soalnya banyak Pak cabangnya. Sekarang kalau misalnya lu kayak extreme game, Iya. kayak model skateboard, terus lu BMX kayak gitu, kayak model bukan motocross apa ya, kayak gitulah. Iya, iya. Motocross, terus pokoknya yang olahraga ekstrim. Lu pernah nggak sih olahraga ekstrim gitu ya, lu disangkutin sama musik lagunya itu. Blackpink gitu? Oh. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada, ya ya. itu. Kenapa gue bisa nyangkutin sekarang kalau misalnya metal itu bisa dibikin fashion? Iya, iya. Secara fashion ini ya, apa namanya? Outfit Penampilan. gitu ya, penampilan gitu ya. Gitu. Oke. Bukannya popang itu mah. Sama aja, Pak. Beda. Berarti Sama popang aja. sama aja sama Iya. dengan popang gitu. Iya. Oh, tapi ada nggak sih perbedaan mencolok dari popang dengan metal? Banyak sih. Kan kalau misalkan popang tuh Dari lebih genrenya juga beda. beda ya. Iya. Popang lebih slow kan, lebih Iya. lebih kalem, Cepet dong. lebih Apaan? maksudnya nggak terlalu teriak-teriak gitu loh, nggak Enggak, terlalu. cuma kalau popang tuh nyanyinya jelas. Iya jelas. Itu doang. Kan kalau scream itu doang. satu Iya. lagu dia Iya. teriak-teriak nggak jelas, orang Iya. apa anjir. Gitu. Mungkin Kalau popang tuh nyanyinya jelas, Iya. artinya jelas, liriknya juga jelas. nadanya juga jelas. Nadanya juga jelas. Kadang kalau misalkan yang metal, yang hardcore gitu kan, gitar kemana, musik kemana, Iya. dan dia lirik kemana. Asalkan yang penting nyanyi, dengerin musik ini pas nih, masuk, ya udah nyampe lagu selesai, biasanya kayak gitu. Iya, kayak gitu. Makanya Bedanya metal sama power metal apa? banyak, Pak. Nah itu beda. Kalau power metal tuh power bank. Durasi anjing, jadi kelamaan udah ini mas pengalaman aja udah. Bedanya metal sama grunge Aduh. apa? Banyak. Terus apa lagi ya? Gua tahu tuh grunge. Sama thrash? Grunge tuh gua tahu grunge apaan. Itu tuh lu kalau pernah nonton film Marvel gitu ya. Anjir itu bukan, itu mah apa superhero dari kayu itu. Oh, itu grup bego. Nah, gue minta nih ya ke lo, coba nyanyiin dong lagu yang lo hafal aja dari setiap band metal ini. Dari beberapa band metal, misalnya lo hafal lagu ini doang, mungkin boleh lo nyanyiin. Anjing gua lupa. Sama contohin mosing lu gimana sih? Nah itu, Wah, anjing, iya sama woy, contohin musik gila. nih, contohin Ini musik gimana? Kalau Lu bisa beat down. kalau gua beat down di sini nanti hancur gitu. Ya nggak apa-apa, ini kuat kok, Enggak, terbuat emang, dari baja. Emang kalau mosing janganlah. Perlu ruangan gede. Oke, nyanyi aja, nyanyi. Bisa.
Enggak. Wah, kameramen parah nih asu anjing. Nyanyi dulu. Sok, lu mau nyanyi lagu apa? Satu lagu aja. Desa. Siliwangi. Kan kalau kemarin tuh Rio rapnya doang, lu satu lagu khusus. Gak hafal yuk anjing yuk. Maksudnya bukan gak hafal itu sih yuk. Ya nyanyi apa anjing, cuma teriak-teriak doang juga bisa. Iya, contoh. Iya. Contoh dong. Ya lu teriak apa kan gua nggak bakal tahu nih, penonton juga. Enggak usah ke screamnya lah, enggak usah ke metal. Ya udah ke yang biasa popang aja lah ya. Iya. Kayak modelan. Iya popang lah, modelan popang kan itu Iya, biar gue jelas. sering tuh, maksudnya sampai sekarang sih gue masih dengerin Billboard. Yang Iya. mana tuh? Kayak kita di persimpangan. Nyanyiin. Bentar gue lupa. Terus ada lagi tuh kayak yang ini tuh. Kalau di persimpangan gue tahu, gue bisa bantu lu. Yang mana? Pokoknya liriknya yang di persimpangan. Nah itu. Biarkan jiwa teriak. Nah, itu kan. Iya. Anjing jiwa teriak. Ayo dong. Terus Ayo. start dulu. Anjir. Terus apa lagi ya? Nada juga lupa. Yesterday. Nah, iya itu. Guling memang, becati guling. Iya itu becati guling aja mungkin ya gampang becati guling. Anjing, gue cacing guling. Itu cuma gitu-gitu doang. Gitu. Satu lagu gitu doang. Itu. A B C D E F G H I J K L M N. Oh, jadi ada edukasi. Iya. Ada edukasinya juga. B O bo. Itu tuh apa tuh? Mesin tempur. Iya, mesin tempur itu. Wajib membaca itu. Oh, jadi ada edukasinya juga ada, ya? Pak, ada. Oke. Lu jangan sembarang ya kalau katanya ya musik keras tuh nggak bisa galau. Banyak yang galau. Iya, emang gua Kayak model BMTH iya. yang ground itu galau, Pak. Billboard juga Banyak ya, galau. Billboard malah galau. Malah dia alirannya lebih ke mellow Iya. sih. Terus yang sering gua dengerin tuh kayak yang apa sih, gua lupa tuh nama genrenya. Yok, bantuin dong, Yok. Apa tuh? Kayak mesin DJ dibikin keras tuh apa sih namanya? Itu Slipknot itu mah. Enggak. Kalau Yang- dari Indonesia kan ada Pelsik. Gak tahu saya wota. Anjing, wotak, bangsat. Itu tuh Pelsik, Obituria kalau nggak salah. Berarti lu Terus main Mimpi Basah judulnya. Oh, ada. Serius ada. Nah, Sama dari dia. dari band-band metal yang lu kenal ya, lu yang tahu, itu ada nggak sih yang masih bertahan atau ada yang udah bubar gitu? Contohnya apa yang masih bertahan, terus yang udah bubar itu band apa aja? Seringai masih bertahan. Masih bertahan. Iya. Oh, Jasad mah udah enggak. Jasad udah Iya, bubar berarti karena ya? ininya ada yang meninggal kemarin. Oh, emang judulnya Jasad meninggal? Oh iya ya. Ini sama ini ya, nama bandnya ya. nama band, iya. Jasad. Karena apapun menjadi jasad. Iya, benar. Gitu. Itu sih jasad udah enggak. Bisa udah enggak. Terus Poripeng udah enggak. Perfect masih. Poripeng masih ya? Masih. Billboard udah enggak. Terus BK PK emang masih? masih Pak. Oh ya, BK masih. Terus anjir banyak banget, gila. Banyak. Banyak Oke. banget. Nah, Gua dulu tuh sempat ada salah satu flash disk gitu. Isinya lagu itu semua. itu semua lagu metal semua, popang lah ibaratnya. Iya. aliran. Karena emang dulu kayak gimana sih, dulu tuh jadul-jadul gitu kan musik-musik. Kalau gua kan sering bepergian tuh sama orang tua, walaupun Oh, juga dulu masih- belum ada Iya. Spotify. Kayak belum ada Spotify. Jux aja masih baru-baru kan. Iya. Masih Dan iya. kuota belum- juga masih mahal dulu. Iya, kuota masih mahal. Kuota masih mahal sih. Iya. Jadi ya alternatifnya lewat flash disk. Flash disk. Kalau enggak dulu tuh, gue pernah ngalamin pakai disket. Oh, pakai disket itu. Iya, disket. Kayak cuma berapa MB aja Iya. gue setiap beli tuh di fotokopian, Cok. Berapa Iya, MB? isi lagu di fotokopian. Ada nggak sih pesan lu nih ya, atau misalkan lu mau nyampein apa nih buat band metal yang masih bertahan sampai sekarang dan juga fansnya, pencintanya nih? Buat bandnya, kalau menurut gua ya pesannya nggak ada sih kalau gua. Nggak ada. Pesannya apa ya? Mungkin lu kayak mau apa? Apa? Suruh mereka terus berkarya, nyiptain Iya sih. lagu. Kalau menurut gua ya udah terusin aja karya lu gitu. Terusin aja bikin lagu. Ya itu aja. untuk sih. dan Tunggu untuk kebangkitan metal. Iya, ditunggu aja sih kebangkitannya konser-konser
besarnya gitu. Oke. Gue emang rindu sih sebenarnya. Dan Kangen untuk gua. fansnya sendiri, Kalau buat fansnya sekarang, fansnya gue nggak tahu sih. Maksudnya gue nggak tahu ngasih pesan buat apa. mungkin kayak Buat fansnya. terus dengerin musik metal atau gimana, jangan terpengaruh sama K-pop, oke ya, jangan rusuh. Mungkin karena udah perbedaan umur kali ya. Buat para fansnya nih, kalau misalnya ada konser-konser kayak gitu, ya sebisa mungkin tetap harus inilah menghargai penonton yang lainnya gitu ketika lu nonton. Walaupun lu mau acara moshing, moshpit, terus mau beatdown, mau lu jungkir balik ya, mau Iya. ngebalikin kapal gimana, tangkuban perahu dong. Mau ngapain juga tetap aja lu hargain penonton yang ya udah yang masih kalem gitu. Mungkin lu ada saran gak nih, suruh bawa anak gitu kan, mungkin kan biar generasi sekarang tuh pada nggak ke K-pop doang kan, udah lumayan banyak nih K-pop. Jadi ya siapa tahu bawa anak mereka, terus wah gue suka nih. Jadi, Anaknya suka gitu. iya, Banyak, Pak. banyak. Dari zaman gua aja banyak. Oh jadi itu nonton bawa anaknya itu? Serius bawa anak. Oke. Tapi ada batasan umur ya. Iya, iya Ada sih batasan emang. umur. Soalnya kebanyakan tuh sponsornya dari rokok kan, musik-musik kayak gitu. Oke. Rokok, minuman. Buat para fansnya nih ya, mungkin kalau misalkan ada konser kembali, gua harap sih kayak ya itu jangan rusuh. Tadi sempat bener si Luput, jangan hargai penonton lain, karena sekarang tuh gimana ya, eranya udah beda. Mungkin lu dulu sampai senggol-senggolan, cukut-cukutan, tonjok-tonjokan, mereka pada fan-fan aja. Sekarang mungkin banyak yang baru ikutan kayak gitu, terus gue ikutan emosi gini, terus ketonjok, terus malah jadi perkara hukum kan, ya gimana juga ya, repot Iya, juga kan repot jadinya. juga nantinya. Gitu. Jadi nanti malah dilarang konser gini-gini, ya mungkin kurang-kurangin lah kayak gitu, karena bagi gue juga boleh lu mosing, itu dari cara lu untuk mengapresiasi si band itu Karena emang kalau misalnya konser tersebut gitu ya, kalau misalnya nggak ada adrenalin itu, nggak abdol lagi. Iya, Pak. soalnya emang udah ke bawah suasana Iya, musik, kayak udah mungkin musiknya mungkin cepat. gini kali ya, kayak model acara DJ gitu kan pada Iya. ngangguk-ngangguk gitu kan. Iya. Terus acara wota kan pada pakai lighting, terus ada suka bawa samurai bacokin gitu kan. Hidup wota. Gue kira pedang Gitu kan. laser. Iya, terus kayak ada acara K-pop kayak bawa-bawa apa sih, kipas yang ada gambar itunya tuh. Oh iya. Iya, rata-rata kan kayak gitu ya. Ih. Atau pakai wig, ganteng. wignya dilempar-lempar kan, nyolok mata tuh. gitu. keren. Nah, mungkin itu dari salah satu ciri khas dari iya. konser genre tersebut. Iya, ya, udah gitu. kayak tradisi lah Iya, ibaratnya. itu. Iya. Gitu. Nah mungkin itu lebih dikurang-kurang, atau misalkan kalian boleh ngelakuin hal kayak gitu, cuman di grup kalian aja gitu. Jadi misalkan ada yang kesenggol, ya itu teman-teman kalian juga, jadi nggak ada seleng, nggak ada Iya. masalah gitu kan. Saya ya gue sempat mikir gitu, itu pada joget kayak gitu emang pada nggak rusuh apa ya? Iya. Soalnya kan sempat beberapa di Karawang pernah ada tuh yang sampai ada orang ketusuk kan, Iya, gara-gara ada ada yang bawa senjata tajam, terus dia merasa kayak disenggol gitu, terus marah, ditusuk. Itu karena apa ya kan, jadi imbasnya ke bandnya juga, ke konsernya juga, jadi kayak nanti diberhentiin kah atau konsernya gitu kan. Ya, makanya gue pesen itu doang sih, lebih ke menghargai terus jaga diri masing-masing gitu. Gue baru inget, Apa? gue terakhir tuh bukan Hellprint Apa yang ya? ikutan mosing tuh, Sound Session. Sound Session. Iya, Sound Session tuh yang pas di Semarekon Bekasi. Oh iya. Terakhir, iya itu banget, itu terakhir sebelum COVID. Itu bandnya apa aja tuh? Banyak, ada dua panggung. Oh ada 2 panggung. Dua panggung. Gua nontonin, di Sensation itu kan 2 hari ya. 2 hari atau 3 hari, gue lupa gitu. Gue nonton yang di hari terakhir, yang pas Iya. ada Fish main. Oh, ada Fish Nah, Man. Fish main. Gue di stage yang ini, stage yang lokalan gitu. Oh jadi bukan yang kayak Mm-mm. kan berarti ada 2 tuh ya, ada yang Iya. lokal sama luar. Mm-mm. Oh. Bukan yang luarnya sih, kayak model, kalau lokalan tuh kan apa sih bahasanya, gue nggak Indie. tahu. Iya Indie. yang Oh, indinya indie. itu, yang indinya kayak model bara suara, terus efek rumah kaca, Iya. terus kayak gitu, ada Kunto Ajinya, ada Tulusnya, terus ada 420,
ada Danila tuh kan. Nah itu yang kayak panggung indinya gitu. Yang panggung sebelah sononya panggung megah emangnya juga, kayak model ada Raisa. Terus jadi Tulus. ada apa kayak gue starnya gitu iya, ya? Glenn Fredly ya. Iya. Itu Glenn Fredly, terus ada kayak Silon Seven. Tuh. Oh jadi semua band tuh di situ aliran ada metal. Iya, indie. tapi gua mondar-mandir sih. Ketika Silon Seven main, gua ke sono sambil nungguin. Gua pengen band ini nih main. Nah, gua terakhir kayak beatdown-beatdownan itu yang Peace. Oke. Itu Pak, HP hilang. HP hilang? Iya, Nah, tas, itu tas dia. bukan HP, tas. Oh tas, jadi seisi-isinya itu. Tas, powerbank. Nah itu dia. Untung kunci mobil di sini Pak. Harus mawas diri dari, soalnya kita kan ketemu banyak orang tuh di lokasi itu. Kita kan Itu. nggak tahu. Nah, yang gua respectnya itu ketika moshpit gitu ya. Iya. Gua nggak sama temen gua seorang diri. Jadi lu misah gitu. Iya, maksudnya teman gua kemana? Iya. Ya emang gua misah gitu. Tapi nanti tuh kan kayak kan suka diangkat-angkat tuh kan, Oh, kayak, iya. kayak perahu gitu kan. Iya, kayak perahu gitu. Orang mana aja. Jadi ya tetap ngangkat gitu kan. Kayak model. Emang sih itu Iya, gua euforianya di situ. Iya, ketika gua lagi joget, "Bang, naik." Oh, bukan teman gua. Bang, naik. Ternyata emang ada orang Bekasinya, ada orang Jakarta. Naik aja bang. Gua dorong nggak apa-apa ayo. Nah, gitu. Oke. Di situ Pasti asiknya emang. Pak, jadi punya teman baru. Terus jadi ntar ya beresnya salaman, lu dari mana? Gua dari Kerawang. Lu dari mana? Dari Jakarta. Gitu. Oke. Serunya di situ. Oke, mungkin segitu aja pembahasan tentang metal bersama Luput. Mungkin kalau misalkan kalian mau cerita-cerita nih pengalaman kalian tentang boleh hobi kalian, boleh ya pokoknya kesukaan kalian lah. Mau cerita-cerita di sini, berbagi pengalaman dan mengekspresikannya di sini boleh. Yap. Oke. Mungkin Di segitu mana aja. sih? Eric King ya? Di Eric King. Wah. Ya, bisa kontak ke eric.king Instagramnya itu, atau misalkan bisa hubungi TikToknya juga eric.king, atau bisa DM gua Andriu17. IG gua perlu disebutin nggak? Jangan, kan lu nggak ada sangkut pautnya sama ini. Oke. Ya tapi kan gua pengen IG gua. Ya ntar ada nggak di, usah nih, di naik. bawah nih ada ntar, nih. Editor. WhatsApp Jago Bos. Iya, ada WhatsApp Jago Jago Bos nih, nomornya di bawah ada. Ya. Terus saksikan channel Eric King, saksikan video-video yang lainnya. Yup. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Yup. Eric King, Jago Bos. Bye bye.